Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 556. Apakah Chen Yuxin egois? Memang dia egois dalam mencintai, tetapi apakah cinta tidak egois? Ye-Shikai tidak tahu apakah keegoisannya sudah ada sebelumnya atau berkembang kemudian. Mungkin hanya saja saat Ye-Shikai dan Chen Yuxin masih bersama sebelumnya, keegoisannya tidak terbongkar. Ye-Shikai tersenyum pahit. Dia pernah bersama Su Qingyu karena sebuah pertunangan. Sekarang, terjadilah pertunangan konyol lainnya. Chen Yuxin begitu tak terlupakan baginya, tetapi sekarang dia khawatir tentang cara menolaknya. Ini juga semacam ironi. Aku tidak akan bercerai, Xiao Xin. Aku tidak bisa bersikap egois, dan aku tidak bisa hanya melihat Qingyu terluka. Ye-Shikai berkata dengan tenang. Itulah yang sebenarnya dia pikirkan. Baiklah, karena kamu tidak mau menandatangani, lihat saja Wang Kai ditangkap. Setelah mendengar ini, Chen Yuxin mendengus dingin dan bersiap memberi perintah kepada bawahannya. Xiao Xin, bisakah kau menjawab pertanyaanku? Ye-Shikai menatap Chen Yuxin tanpa ekspresi. Anda bertanya, apakah kamu mengerti cinta? Mengapa kamu menanyakan hal itu padaku? Chen Yuxin berkata dengan ringan. Sekalipun aku menandatangani kontrak hari ini dan menikahimu, aku tidak akan mencintaimu lagi. Maksud Ye-Shikai sangat jelas. Chen Yuxin bisa menjaganya, tetapi tidak hatinya. Mustahil. Chen Yuxin tiba-tiba berteriak, aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku. Sambil berbicara, Chen Yuxin meraih mantel Ye-Shikai dan mengeluarkan dompet dari sakunya. Jika kamu tidak mencintaiku, mengapa kamu menaruh fotoku di dompetmu? Chen Yuxin membuka dompetnya dan mengeluarkan foto dari bagian terdalam. Wanita dalam foto itu adalah dirinya sendiri 8 tahun lalu. Dia masih tampak muda dan belum dewasa. Ye-Shikai telah menyimpan foto ini selama 8 tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Gara-gara foto tersebut, Su Qingyu jadi sangat tidak bahagia, bahkan sempat terjadi konflik antara pasangan itu. Ye-Shikai mengambil foto itu dan meletakkannya di depannya. Melihat gadis dalam foto itu, sudut mulut Ye-Shikai sedikit terangkat, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan kenangan. Chen Yuxin berpikir bahwa Ye-Shikai merasa lega dan tidak dapat menahan napas lega. Biarkan aku mengembalikan foto ini kepadamu. Ye-Shikai meletakkan foto itu di atas meja dengan kedua tangan dan tersenyum tipis. Apa maksudmu? Chen Yuxin tidak menyangka Ye-Shikai akan melakukan ini. Dia tidak dapat menerimanya sejenak dan wajahnya gemetar. Saya menyimpan foto ini sebagai kenang-kenangan. Sekarang setelah kita bertemu, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Setelah mendengar ini, wajah Chen Yuxin berangsur-angsur berubah dingin, bibirnya sedikit bergetar, air mata mengalir di matanya, dan dia tampak menyedihkan. Chen Yuxin memiliki kesalahpahaman dalam benaknya. Menurutnya, pengembalian foto itu oleh Ye-Shikai berarti dia ingin meninggalkannya. Dia pernah menggunakan foto itu sebagai tanda kenangan sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak menginginkannya lagi. Jelaslah bahwa dia ingin menarik garis yang jelas di antara mereka. Saya tidak menginginkannya. Chen Yuxin berteriak keras, lalu memegang kepalanya kesakitan dan menangis. Ye-Shikai tidak tahan lagi. Chen Yuxin adalah wanita yang paling dicintainya, dan bahkan sekarang, dia masih mencintainya. Memikirkan hal ini, Ye-Shikai melunakkan hatinya. Dia perlahan membungkuk dan memeluk Chen Yuxin yang sedang bersandar di sudut. Xiao Xin, terkadang kamu harus mencicit. Sebelum Ye-Shikai bisa bereaksi, rasa sakit yang tajam di lehernya membuatnya terpental kembali seolah-olah tersengat listrik. Ketika dia sadar kembali, Chen Yuxin sedang menatapnya dengan penuh arti, dan di tangannya, ada sebuah jarum suntik. Astaga! Ye-Shikai tidak dapat menahan diri untuk berkata, pasti ada lubang jarum tambahan di lehernya, dan obatnya telah disuntikkan setengah. Xiao Xin, apa yang kau lakukan? Apa yang kau suntikkan padaku? Ye-Shikai mundur ke jendela dan menatap Chen Yuxin dengan waspada. Xiao Kai, jangan khawatir, ini bukan racun. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum, lalu tiba-tiba bergerak, menghilang dari tempatnya, dan melintas di depan Ye-Shikai seperti bayangan. Xiao Kai, kamu juga lelah. Biarkan aku membantumu tidur. Chen Yuxin memeluk Ye-Shikai, menatap matanya, dan perlahan menggerakkan jarum suntik di tangannya ke leher Ye-Shikai. Tidak. Ye-Shikai tersadar dan menggunakan kekuatan internalnya untuk mendorong Chen Yuxin menjauh. Pada saat yang sama, ia merasa pusing dan terjatuh ke tanah. Apakah obatnya berhasil? Ye-Shikai menggunakan kekuatan internalnya untuk mengeluarkan obat bius dari tubuhnya, tetapi efeknya sangat minimal.
Ramuan ini khusus digunakan untuk menangani praktisi. Xiao Kai, aku sudah mempersiapkan hari ini sejak lama. Chen Yuxin tersenyum tipis, duduk di sofa, memperhatikan Ye Shikai yang berjuang di sana. Satu-satunya yang tertinggal di pikiran Ye Shikai adalah wajah Chen Yuxin yang hampir gila. Dia telah ditipu lagi. Tidak, apa yang harus dia lakukan saat ini? Ye Shikai mengaktifkan saraf dalamnya. Kekuatan internal yang kuat tidak dapat menghilangkan khasiat obat, tetapi dapat menunda efek obatnya. Xiao Kai, apa lagi yang kamu inginkan? Chen Yuxin tersenyum sedikit. Menurutnya, Ye Shikai dan dirinya telah saling mencintai selama lebih dari 10 tahun, jadi dia yakin bahwa orang yang paling dicintai Ye Shikai di dalam hatinya pastilah dia. Su Qingyu hanyalah seorang penipu yang menggunakan kontrak pernikahan yang ditetapkan oleh para tetua untuk menikahi Ye Shikai. Rasa cemburu, dendam, penyesalan, pikiran Chen Yuxin dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini. Dia mengira bahwa mereka berdua menikah karena Su Qingyu telah memikat Ye Shikai, tetapi dia tidak tahu bahwa semua ini berasal dari rasa cemburu dan ketidakmauan yang ada dalam hatinya. Tentu saja, Chen Yuxin tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia merasa lebih buruk dari kematian ketika orang tuanya membawanya pergi. Itulah sebabnya dia tidak mau pergi dan mengira bahwa Su Qingyu adalah pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye Shikai berdiri dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan kekuatan batinnya untuk mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya. Dalam sekejap, lebih dari selusin klon muncul entah dari mana, dan ruang konferensi tampak agak ramai. Chen Yuxin terkejut. Memang, dia tidak menyangka Ye Shikai memiliki keterampilan ini dan bahkan seni membelah dirinya sendiri. Dia sendiri juga seorang kultivator, dan leluhur keluarga Chen juga telah mengajarkannya banyak keterampilan unik. Dia segera mengerti bahwa ini tipuan, jadi dia segera tenang. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah yang mana tubuh aslinya. Lebih dari selusin klon bergegas keluar dari pintu dan jendela, membuatnya pusing. Ye Shikai sendiri turut berbaur di antara mereka. Meskipun jumlah orangnya banyak, tetapi karena tubuh aslinya sudah dibius, para klon itu pun sempoyongan seperti orang mabuk. Ye Shikai terjungkal keluar jendela dan mendarat dengan kedua kakinya. Tiba-tiba, dia merasakan kakinya melemah dan dia hampir tidak mampu menahan energi kinetik saat terjatuh. Anggota tubuhnya terasa seperti terisi timah dan sangat berat. Sialan, obat biusnya semakin kuat, dan dia bahkan hampir tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Kalau dia terus begini, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Ye Shikai bergegas maju, tubuhnya perlahan kehilangan keseimbangan dan penglihatannya semakin kabur. Memercikkan. Ye Shikai tiba-tiba terjatuh, tubuhnya berguling menuruni lereng dan langsung jatuh ke sungai. Bab 557. Gurel-gurel. Ye Shikai tidak siap dan meneguk air beberapa kali. Air dingin membuat otaknya tiba-tiba menjadi jernih. Pada saat yang sama, ada kabar baik dan kabar buruk di depannya. Kabar baiknya adalah dia akhirnya berhasil menyingkirkan Chen Yuxin, dan kabar buruknya adalah dia tidak bisa bergerak sekarang. Efek anestesi telah mencapai puncaknya. Ye Shikai merasa pikiran dan tubuhnya telah terpisah. Pikirannya sangat jernih tentang situasinya saat ini, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Bahkan energi internalnya tidak dapat digunakan. Itu seperti seseorang yang diikat dan dilemparkan ke dalam air. Ye Shikai bahkan tidak bisa melawan, dan tubuhnya masih tenggelam. Jika begini terus, dia pasti akan tenggelam. Roh pedang, bisakah kau mendengarku? Ye Shikai mencoba berjuang, ingin membangkitkan roh pedang jauh di dalam pikirannya, tetapi komunikasi di antara mereka membutuhkan pengoperasian kekuatan internal. Dalam situasi saat ini, Ye Shikai tidak berbeda dengan orang yang vegetatif. Brengsek. Ye Shikai ingin mengutuk, tetapi baru saja membuka mulutnya, seteguk air telah dituangkan padanya. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Ye Shikai benar-benar tidak mau menerima bahwa Pluto yang bermartabat itu telah tenggelam. Kemudian dia berpikir lagi, jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada Su Qingyu, apa yang akan terjadi pada Jiqian, dan bagaimana reaksi orang-orang yang selama ini berusaha dia lindungi. Saya merasakan sakit dan patah hati yang amat dalam. Ye Shikai berusaha sekuat tenaga mengangkat tangannya di atas kepalanya. Dia ingin naik. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ia juga jatuh koma, tanpa kesadaran atau pikiran. Tiba-tiba cahaya yang menyilaukan membuatnya membuka matanya lagi. Setelah berangsur-angsur beradaptasi dengan intensitas cahaya, Ye Shikai perlahan menoleh dan melihat sekelilingnya, ke gelas anggur, meja, dan terkejut mendapati dirinya tengah berbaring di sofa empuk.
Ini adalah... Hah, akhirnya kamu bangun. Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di pintu. Siki, aku di mana? Yesike mengenali suara itu dan akhirnya menghela napas lega. Tepat saat dia hendak bangun, dia merasakan sakit di otaknya. Cepat berbaring. Luo Siki berjalan cepat dan meminta Yesike untuk terus berbaring. Aku ingat. Aku hampir tenggelam, kok aku bisa selamat? Yesike menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ringan. Huff, orang kepercayaanku kebetulan menemukanmu dan menyelamatkanmu. Luo Siki menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan meminumnya sendiri. Jika aku tidak melihatnya, aku tidak akan percaya bahwa kamu akan tenggelam. Apa kau tidak punya tangan atau kaki? Kau tidak bisa berenang saat kau jatuh ke air. Luo Siki menatapnya dengan jijik. Dia tahu di mana Yesike berada. Sekalipun dia tidak menggunakan tenaga dalamnya, dia tidak akan tenggelam. Jadi Luo Siki sangat bingung. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Yesike telah dibius saat itu. Aku punya alasan. Yesike tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan hanya terjatuh di sofa. Pokoknya, ucapkan terima kasih kepada orang kepercayaanmu. Aku akan mentraktirnya makan lain kali. Cek, kalau aku tahu, aku pasti mendorongmu ke dalam air dan menenggelamkanmu. Luo Siki berkata dengan marah, lalu bertanya dengan serius, apa yang terjadi? Jangan sembunyikan. Ceritakan padaku dengan cepat. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Yesike mencoba berbicara dengan sopan dan santai. Dia tidak ingin menyebut Chen Yuxin, bukan karena dia membencinya, tetapi karena dia tidak ingin membuat Su Qingyu khawatir. Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi padamu. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan memberitahu Su Qingyu tentang hal itu. Luo Siki mengancam. Dia juga sangat mencintai Yesike dan tentu saja dia sangat prihatin dengan kondisinya. Jika memang tidak ada yang salah, bagaimana mungkin Yesike bisa kebanjiran tanpa alasan? Tentu saja itu tidak mungkin. Masalahnya pasti sangat serius. Cukup. Aku mau tidur. Yesike berkata dengan tenang, setelah aku beristirahat dengan baik, aku akan menjelaskan semuanya kepada Qingyu secara langsung. Apakah kamu belum mengetahuinya? Di Hotel Zuxi, Chen Yuxin hampir menjadi gila. Yesike melarikan diri dan tidak ditemukan. Dia telah diberi obat bius, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Chen Yuxin sekarang menyadari keseriusan situasi. Tuan, kami menemukan keberadaan menantu laki-laki kami. Pada saat ini, Chen Ruoya berkata dari samping. Cepat beritahu aku. Menantu laki-lakiku, dia jatuh ke sungai. Chen Ruoya tampak sedikit takut. Dia tahu beratnya kata-kata ini dan konsekuensinya. Benar saja, setelah mendengar ini, Chen Yuxin tampak bingung, lalu menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia tahu apa artinya. Obat biusnya sangat manjur dan Yesike pasti akan tenggelam. Tuan, menantu laki-laki saya telah diselamatkan dan nyawanya tidak terancam. Pada saat ini, Chen Ruoya berkata lagi. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Chen Yuxin tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Ya, di mana dia sekarang? Katakan padaku. Teriak Chen Yuxin. Dia di sini, dia di sini. Melihat Chen Ruoya ragu untuk berbicara, Chen Yuxin menjadi bersemangat dan menamparkan wajahnya, di mana dia? Katakan padaku. Paman saya bersama Nona Luo. Brengsek. Chen Yuxin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia sudah lama mengetahui perasaan Luo Siki terhadap Yesike, dan juga mengetahui sikap Yesike terhadapnya. Hanya saja karena kekuatan Luo Siki, tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan langsung. Sekarang, dia benar-benar mendapat tawaran menarik. Chen Yuxin sedikit khawatir Yesike akan membencinya karena ini, atau tidak menyukainya. Dia ingin menjelaskan. Xiao Kai tidak akan menyalahkanku, kan? Chen Yuxin seperti gadis kecil yang gugup, khawatir tentang untung dan rugi. Tapi aku hampir membunuhnya. Saya bertemu dengan orang-orang dari Biro Keamanan Nasional hari ini. Yesike berkata dengan ringan. Kemudian, Luo Siki minum anggur merah dan melihat pemandangan di luar jendela. Mereka adalah para ahli. Mereka dapat mengenali pembunuhnya hanya dengan sekali lihat. Yesike berkata tanpa daya. Awalnya dia ingin membiarkan anak buah Luo Siki menanggung kesalahannya, tetapi dia tidak menyangka akan berhadapan dengan Tianjing. Tampaknya segalanya menjadi lebih jelas. Itu sungguh disayangkan, tapi setidaknya anak buahku tidak perlu masuk penjara. Luo Siki memiringkan lehernya dan menatapnya penuh arti.
Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Biro Keamanan Nasional datang untuk menyelidiki kasus pembunuhan? Luo Shiki meminum anggur merah di gelas, ekspresinya sedikit berubah. Apa maksudmu? Kasus pembunuhan yang melibatkan 5 orang seharusnya ditangani oleh polisi, mengapa malah melapor ke Biro Keamanan Nasional? Maksudmu? Mungkin Biro Keamanan Nasional sudah tahu di mana temanmu berada begitu dia memasuki Yanjing. Luo Shiki duduk di sebelah Ye Shikai. Bahkan dapat dikatakan bahwa Biro Keamanan Nasional sudah mengetahui identitas Anda dan teman Anda. Brengsek. Ye Shikai mengumpat dalam hati. Awalnya dia mengira bahwa karena Wang Kai menggunakan registrasi rumah tangga asing, seharusnya tidak ada masalah dalam mendapatkan paspor untuk bepergian ke Yanjing. Namun, dia lupa bahwa Ye Shikai sendiri dan Wang Kai merupakan tokoh penting di dunia bawah tanah, dan Biro Keamanan Nasional mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Bab 558. Saya tidak begitu jelas tentang status dan organisasi Anda di luar negeri, tetapi saya tahu bahwa Anda dan teman-teman Anda sangat penting. Luo Shiki berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Pluto terlalu jauh bagi orang Tiongkok, tetapi bagi Biro Keamanan Nasional, setiap praktisi yang berpotensi membahayakan Tiongkok akan dicatat dalam berkas. Sebagai ruang arsip rahasia terpenting dari Biro Keamanan Nasional, mungkin hanya Jin Li, Direktur Biro Keamanan Nasional, yang memiliki wewenang tertinggi. Bahkan Tianjing dan lainnya mungkin tidak dapat mengakses arsip tersebut. Betul sekali, untuk bersiap menghadapi hari hujan, meski Biro Keamanan Nasional tidak pernah terlibat dalam perselisihan di dunia bawah tanah asing, tidak ada salahnya mengumpulkan informasi. Tidak peduli dari sudut pandang Ye Shikai atau sudut pandang Jin Li, tidak ada masalah. Tianjing mungkin tidak mengetahui identitas Ye Shikai pada awalnya, tetapi Jin Li pasti mengetahuinya. Namun rubah tua ini sangat tertutup. Tetapi ketika Ye Shikai kembali ke Tiongkok, mengapa Biro Keamanan Nasional tidak menghentikannya? Mereka seharusnya tidak mengizinkan Pluto berada di Yanjing. Lalu menurutmu seberapa kuatnya aku? Ye Shikai bertanya sambil tersenyum. Setidaknya, hal itu dapat menarik perhatian penuh dari Biro Keamanan Nasional. Luo Shiki mengeluarkan piala lain dari lemari, menuangkan segelas anggur merah dan menyerahkannya. Saya pikir ini mungkin ada hubungannya dengan identitas saya. Lagi pula, saya memang orang Tionghoa. Tidak mungkin, bagaimana dengan temanmu? Bukankah dia juga orang Cina? Sebelum Ye Shikai sempat menyelesaikan perkataannya, Luo Shiki memotongnya dan berkata, Biro Keamanan Nasional tidak pernah mempertaruhkan keberuntungan atau persahabatan. Mereka menginginkan data yang absolut. Shiki, kamu benar. Baik aku maupun temanku adalah orang-orang yang layak mendapat perhatian dari Biro Keamanan Nasional. Setelah hening sejenak, Ye Shikai berkata dengan ringan, mungkin, Biro Keamanan Nasional tidak pernah menyerahkan perhatiannya padaku, meskipun aku sudah menikah di sini. Jika aku ingat dengan benar, pernikahanmu dengan King Yu diatur oleh Su Pengsan. Pada saat ini, Luo Shiki tiba-tiba mengatakan ini, dan ekspresi Ye Shikai langsung berubah. Dia tiba-tiba teringat bahwa Su Pengsan dan Jin Li adalah teman lama, dan mereka pernah bertemu di Biro Keamanan Nasional. Mengapa Jin Li begitu lega karena Ye Shikai datang ke Yanjing? Apakah karena Su Pengsan? Benar, tapi itu tidak berarti apa-apa. Ye Shikai tidak ingin mendefinisikan kerabat dengan emosi yang terlalu rumit. Su Qingyu adalah istrinya, jadi orang tuanya tentu saja juga berkerabat. Ye Shikai memiliki kelebihan dan kekurangan yang besar, yaitu dia tidak pernah meragukan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, Ye Shikai tahu betul di dalam hatinya bahwa dia dapat dengan lancar kembali ke Yanjing untuk menikah, bekerja dan hidup, dan itu pasti karena Su Pengsan. Mari kita ganti topik. Orang-orangmu gagal untuk disalahkan. Biro Keamanan Nasional pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Aku akan membiarkan Wang Kai pergi ke luar negeri sesegera mungkin. Ye Shikai berkata dengan ringan. Bagus sekali, tapi aku masih harus mengingatkanmu. Luo Shiki tampak khawatir, hati-hati. Sepertinya aku telah menyelamatkanmu lebih dari sekali. Ye Shikai tersenyum tipis. Kamu masih saja ceroboh. Luo Shiki dengan lembut memukul dada Ye Shikai. Tapi aku menyukainya. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku kembali dulu. Tunggu. Tepat saat Ye Shikai hendak keluar, sebuah tangan giok mencengkeram lengannya. Sebaiknya kamu kembali dan bertanya kepada ayah mertuamu tentang masalah ini. Meskipun menangkap Wang Kai tampaknya merupakan masalah besar, aku merasa bahwa tujuan Biro Keamanan Nasional mungkin adalah kamu. Luo Shiki menatap mata Ye Shikai dan berkata perlahan. Yakinlah. Ye Shikai meminjam mobil dari Luo Shiki.
Tepat saat ia keluar dari gerbang komunitas, sebuah Rolls-Royce datang dan kedua mobil itu berpapasan. Nona Luo, Nona Chen Yuxin sedang berkunjung. Mengapa dia ada di sini? Luo Xiki sedang menghabiskan anggur merahnya ketika dia diganggu oleh pelayan yang mengetuk pintu. Silakan masuk. Luo Xiki melambaikan tangannya. Wanita ini, yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis Yanjing, namun selalu bersikap rendah hati dan misterius, sebenarnya datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Tidak seorang pun tahu apa alasannya. Yang menakutkan tentang Luo Xiki adalah bahwa dia bukan sebuah keluarga, atau kelompok, tetapi hanya seorang individu. Tidak mengherankan jika satu keluarga memiliki aset puluhan miliar, tetapi jika satu orang yang mengendalikan puluhan miliar, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Kekayaan pribadi Luo Xiki termasuk salah satu orang terkaya di Yanjing, dan dia mengendalikan kekuatan bawah tanah. Bahkan orang-orang tua dari 4 keluarga besar akan memperingatkan generasi muda untuk tidak main-main dengan wanita ini. Selain memberi sedikit muka pada orang-orang tua di keluarga-keluarga itu, Luo Xiki, di matanya, hanyalah sekelompok playboy, dan tanpa keluarga, mereka bukanlah apa-apa. Tetapi hanya Chen Yuxin, wanita ini yang menarik perhatian Luo Xiki. Tidak ada alasan lain, tetapi dia merasa bahwa Chen Yuxin bahkan lebih baik daripada orang-orang tua itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menduduki jabatan kepala keluarga. Nona Chen, selamat datang. Luo Xiki tidak berdiri, tetapi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Chen Yuxin untuk duduk. Di mana dia? Chen Yuxin bertanya langsung ke intinya dengan wajah dingin. Siapa dia? Ye Sikai, aku ingin bertanya di mana dia. Wajah Luo Xiki berubah. Bagaimana mungkin Chen Yuxin mengenal Ye Sikai dan datang kepadanya untuk menanyakan seseorang? Meskipun dia tidak tahu bahwa Ye Sikai dan Chen Yuxin adalah kekasih masa kecil, ada satu hal yang Luo Xiki yakini, Ye Sikai hampir tenggelam, dan itu pasti ada hubungannya dengan Chen Yuxin. Untuk apa Nona Chen ingin menemuinya? Luo Xiki menahan rasa tidak senangnya dan bertanya dengan tenang. Jangan khawatir tentang itu. Katakan saja di mana dia. Kaulah yang hampir membuatnya tenggelam. Nada bicara Luo Xiki bukanlah pertanyaan melainkan pernyataan. Tidak, itu kecelakaan. Dia sudah pulang sekarang dan tidak bersamaku. Luo Xiki mendengus dingin, lalu membalikkan kursinya dan tidak menatap Chen Yuxin. Anda, Chen Yuxin, apa hubunganmu dengannya? Luo Xiki bertanya langsung. Dia tunanganku. Omong kosong, dia dan Su Qingyu adalah suami istri. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Luo Xiki mencibir dan meminum segelas anggur merah dalam sekali teguk. Dia pikir Ye Sikai sudah memiliki cukup banyak wanita, tetapi dia tidak menyangka akan muncul satu wanita lagi, dan dia adalah kepala keluarga Chen. Kamu tidak perlu tahu ini. Chen Yuxin berkata dengan dingin, karena dia sudah pergi, aku juga permisi. Tunggu. Chen Yuxin baru saja berbalik ketika dia dihentikan oleh Luo Xiki. Apalagi yang ingin kamu katakan? Chen Yuxin berbalik dan berkata dengan ringan. Aku tidak peduli apa tujuanmu, tetapi jika kamu berani menyakiti Ye Sikai, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Luo Xiki memperingatkan. Bab 559. Ye Sikai sedang mengemudi sendirian di jalan. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah gelap. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, dia merasa itu adalah hal yang mengerikan. Dia hampir tenggelam. Mungkin karena dia telah lama tidak sadarkan diri. Sekarang Ye Sikai merasa perutnya kosong dan dia sedikit lapar. Lupakan saja, mari kita cari tempat makan dulu. Ye Sikai berkata pada dirinya sendiri tanpa daya. Kebetulan ada restoran kecil di dekat sana, jadi dia menepi saja. Bos, 1 porsi iga babi, 1 porsi sayuran hijau, 1 porsi sup rumput laut, dan 1 porsi nasi. Ye Sikai melihat menu dan memesan beberapa hidangan secara acak. Dia hanya ingin mengisi perutnya. Dentuman, dentum. Pada saat ini, Ye Sikai mendengar suara kursi ditarik. Seorang pria mengenakan topi baseball hitam duduk di hadapannya, menatapnya sambil tersenyum. Kapten, senang bertemu Anda lagi. Pria itu tersenyum tipis dan meletakkan 2 botol bir di atas meja. Oh Yang Feng, kenapa kamu? Setelah melihat siapa orang itu, Ye Sikai tertawa, mengambil bir di atas meja, dan mereka berdua minum segelas. Ya, kami tidak menyangka akan bertemu lagi setelah berpisah di Gangcheng. Oh Yang Feng berkata dengan bangga, yang membuat Ye Sikai sangat senang, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia berada di pasukan khusus Longya. Saya sekarang tinggal di Yanjing, bagaimana dengan Anda? Ye Sikai berkata sambil tersenyum.
Dimanapun misinya, pasukan khusus akan ada di sana. Ouyang Feng berkata sambil mengejek diri sendiri, lalu meminum bir di cangkir. Pasukan elit seperti pasukan khusus Longya seringkali disertai dengan kematian dan cedera serius. Seperti pedang Cina, mereka akan dilemparkan ke medan perang manapun atas perintah. Tidak mudah bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang damai selama beberapa hari. Kami baru saja menyelesaikan misi dan seluruh tim sedang berlibur selama 3 hari. Kami akan kembali ke pangkalan setelah liburan. Ouyang Feng berkata dengan tenang, Kapten, bagaimana keadaanmu sekarang? Itu tidak mudah. Ye Shike mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia dikelilingi oleh hutang dari wanita setiap hari, terutama wanita gila. Kapten, aku akan kembali ke pangkalan besok. Bagaimana kalau aku mengajakmu kembali untuk melihatnya? Saudara-saudara itu mungkin akan sangat senang. Ouyang Feng berkata sambil tersenyum. Baiklah. Besok aku berangkat. Ye Shike berubah pikiran. Pertama, dia bisa mengunjungi mantan saudara-saudaranya, dan kedua, dia bisa menyingkirkan Chen Yuxin pada saat yang sama. Bagus sekali. Aku akan menjemputmu langsung kalau begitu. Ouyang Feng tertawa dan mengangkat gelasnya. Ayo, Kapten, bersulang. Oke, bersulang. Ye Shike juga mengangkat gelasnya, keduanya saling berdentingan gelas, dan bir langsung mengalir ke perut mereka. Bahasa Indonesia. Grup Tianya. Su Qingyu membolak-balik dokumen itu tanpa sadar. Dia tidak bisa menghubungi Ye Shike selama seharian, yang memang agak mengkhawatirkan. Presiden, ini adalah dokumen yang diminta Menteri An untuk saya berikan kepada Anda. Pada saat itu, seorang wanita masuk. Dia adalah Elena. Sebagai pemimpin istana dunia bawah yang ditanam oleh Ye Shike di Departemen Hubungan Masyarakat, misi Elena adalah melindungi keselamatan Su Qingyu. Elena, bisakah kamu menghubungi Ye Shike? Aku tidak bisa menghubunginya seharian. Ketika Su Qingyu melihat Elena, dia merasa seperti melihat sedotan penyelamat dan bertanya langsung. Dia memang seperti ini biasanya, datang dan pergi tanpa jejak. Kamu tidak perlu khawatir. Elena tercengang ketika Su Qingyu menanyakan hal ini. Setelah dia sadar, dia tersenyum dan menghiburnya. Saya harap begitu. Su Qingyu menghela napas lega. Faktanya, ponsel Ye Shike rusak saat jatuh ke air, jadi tentu saja dia tidak bisa menelepon. Tapi untungnya dia bertemu Luo Shiki. Ye Shike mengambil sejumlah uang, berganti pakaian, dan membeli ponsel baru. Tok-tok. Pada saat ini, pintu kantor terbuka dan Ye Shike langsung masuk, tetapi wajahnya merah dan napasnya berat, seperti orang mabuk. Lihat, berbicaralah tentang iblis dan dia akan muncul. Elena berkata sambil tersenyum, menepuk bahu Ye Shike, dan berjalan keluar kantor. Kemana saja kamu seharian ini? Kamu minum banyak sekali. Su Qingyu berkata dengan marah, lalu dia merasakan ada sesuatu yang salah dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu tidak memakai pakaian yang kamu kenakan tadi pagi. Katakan padaku, apakah kamu pergi keluar untuk bersenang-senang di suatu tempat? Apa yang kamu bicarakan? Sesuatu yang besar terjadi padaku hari ini. Ye Shike merasa sedikit pusing. Dia dan Ouyang Feng jarang bertemu, dan dia minum banyak anggur. Tanpa diduga, dia akhirnya mabuk dan harus mencari sopir yang ditunjuk untuk membawanya kembali ke perusahaan. Ye Shike berbaring langsung di sofa. Su Qingyu berjalan mendekatinya dan membuka kancing dasi dan kemejanya. Jelaslah bahwa dia sedang mabuk. Apa masalah besar ini? Kau masih ingin berbohong padaku. Jika kau punya sesuatu yang besar, kau akan pergi minum. Su Qingyu mendengus dingin, tetapi tetap menuangkan segelas air untuk Ye Shike dan memintanya untuk meminumnya. Haha, aku bertemu dengan mantan kawan seperjuangan dan tak sengaja mabuk. Meskipun Ye Shike mabuk, dia tidak mabuk sepenuhnya. Setidaknya dia masih memiliki kesadaran diri. Kalau begitu, aku seharusnya mengusirmu ke jalan sekarang. Su Qingyu meninju dada Ye Shike beberapa kali, mendengus dingin, lalu mengeluh pelan, kamu bahkan tidak bekerja dengan benar, dan kamu keluar untuk menimbulkan masalah sepanjang hari. Su Qingyu berbalik, tetapi dia tidak menyangka bahwa respon yang didapatnya adalah dengkuran Ye Shike. Dia tertidur. Zuang Yan, tolong bantu aku mengambil selimut. Su Qingyu tersenyum tipis dan dengan hati-hati menutupi Ye Shike dengan selimut. Tidak peduli siapa Ye Shike atau apapun perubahannya, selama dia bahagia, Su Qingyu akan merasa puas. Hari berikutnya. Ketika Ye Shike terbangun, dia mendapati dirinya di perusahaan, dan Su Qingyu sedang tidur di sofa di sampingnya.
Yesike menggelengkan kepalanya dan akhirnya mengingat apa yang terjadi tadi malam. Kamu sudah bangun. Suara Yesike yang bangun mengejutkan Su Qingyu. Meskipun mereka berada di perusahaan, sebagai kantor presiden, Su Qingyu memiliki ruang tunggu khusus di sini di mana dia dapat menggosok gigi dan mandi, jadi mereka berdua mandi langsung di ruang tunggu tersebut. Qingyu, aku harus mengambil cuti hari ini. Yesike berkata ke cermin sambil menyisir rambutnya. Mau kemana lagi? Bukankah aku sudah bertemu dengan rekan-rekanku kemarin? Aku berencana untuk pergi ke kamp militer hari ini untuk mengunjungi kakak-kakakku. Yesike mengatakan kebenaran. Dia ingin mengatakannya tadi malam, tetapi dia sedang mabuk saat itu, jadi dia mengatakannya sekarang. Baiklah, pergilah lebih awal dan kembali lebih awal. Setelah mendengarkan, Su Qingyu mengangguk, lalu mengeluh, kamu hanya tahu cara meminta cuti sepanjang hari. Percaya atau tidak, aku akan memotong gajimu. Benarkah? Sepertinya aku harus melewati pintu belakang. Yesike tertawa pelan dan dengan lembut menggaruk hidung Su Qingyu. Sebagai suami presiden, apakah saya tidak punya hak istimewa? Tidak. Su Qingyu berkata dengan wajah cemberut. Baiklah, kalau begitu aku harus membicarakannya dengan ayah. Yesike bercanda, tetapi ketika dia menyebut Su Pengzan, dia teringat percakapan dengan Luo Shiki kemarin. Ketika dia kembali ke Tiongkok dan menikahi Su Qingyu, itu adalah keputusan Su Pengzan, tetapi bagaimana dia meyakinkan Direktur Biro Keamanan Nasional Jin Li? Bab 560. Beraninya kau. Su Qingyu berkata dengan marah, sambil meletakkan tangannya di leher Yesike dan berteriak dengan pura-pura marah, aku akan mencekikmu sampai mati. Ah, membunuh suamimu sendiri. Yesike berpura-pura takut dan berlari keluar dengan cepat. Keduanya kembali ke kantor sambil tertawa dan bercanda, dan kebetulan bertemu Sekretaris Zhuang Yan yang datang. Halo, Presiden. Melihat ini, wajah cantik Zhuang Yan memerah. Dia tampaknya menyadari bahwa dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dia segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf berulang kali. Gadis kecil ini, kuharap dia tidak mengira mereka berdua melakukan hal semacam itu. Kamu turun duluan. Wajah Su Qingyu juga memerah. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sisi genitnya di perusahaan. Dia bersikap santai di rumah, tapi ini saat bersama. Wajah Su Qingyu langsung memerah. Sehat, benarkah? Aku selalu seperti udara di hadapanmu, Presiden. Yesike hanya bisa menghela nafas. Baru saja Zhuang Yan masuk dan tidak pernah melihatnya dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah orang yang tidak terlihat. Bagaimanapun, dia adalah seorang teman. Kenapa? Kamu merasa tidak bahagia? Su Qingyu tersenyum, lalu duduk langsung di kursi presiden dan mulai memproses dokumen. Sayangnya, ketika mencari istri, aku tidak boleh mencari wanita yang kuat. Yesike memejamkan matanya dan mengeluh, sungguh tidak adil jika wanita itu kuat dan pria itu lemah. Sejujurnya, jika Yesike hanyalah orang biasa, dia pasti akan memilih gadis biasa sebagai istrinya, jika tidak tekanannya akan terlalu besar. Ingat awalnya, saat Su Qingyu mengabaikannya dan bahkan membencinya. Untungnya, aku Pluto. Yesike bergumam pelan. Kurasa kau belum mengembalikan semua uangmu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan Yesike bergidik. Su Qingyu benar-benar mengungkit hal ini, sungguh tercela. Di negara ajaib China, ada pepatah populer yang mengatakan bahwa pria menjadi jahat ketika mereka punya uang. Oleh karena itu, pihak perempuan akan memegang kendali atas kekuatan ekonomi setelah menikah, sehingga muncullah apa yang disebut perbendaharaan kecil yang digunakan untuk menyimpan uang pribadi pihak laki-laki. Tentu saja, wanita itu tidak bodoh, dan secara alami akan melakukan pencarian karpet, yang akan memunculkan banyak tempat imajinatif untuk menyembunyikan uang. Tidak diragukan lagi, sebagai Raja Neraka, perbendaharaan kecil Yesike dapat disebut perbendaharaan kecil nomor 1 di dunia. Bersih, benar-benar bersih. Yesike dengan cepat membela diri, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba sebuah sosok melintas di sampingnya. Su Qingyu menatapnya sambil tersenyum di wajahnya. Pria manapun dengan kecerdasan emosional normal akan tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik. Suamiku, apakah kamu benar-benar tidak punya uang? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan marah. Tidak, sungguh tidak. Yesike menolak dengan tegas. Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia ini daripada mempercayai mulut wanita. Kalau memang ngaku,
ia jadi hantu kalau tidak disita. Kalau begitu aku akan mencarinya. Aku yakin kamu tidak keberatan. Su Qingyu menunjukkan senyuman malaikat, tetapi menurut Ye Shikai, ini bahkan lebih buruk dari iblis. Pikiran. Apa katamu? Saya sedang berbicara tentang saran, Anda salah dengar. Ye Shikai berkata cepat. Keluarkan dompetmu. Su Qingyu mendengus dingin, lalu langsung mengambil dompet itu dan membukanya untuk memeriksa. Selain sejumlah uang tunai, ada beberapa kartu bank. Kartu-kartu ini adalah kartu tambahan Su Qingyu, dan batas kreditnya terbatas. Kartu emas hitam Ye Shikai sebelumnya secara alami disita. Qingyu, kamu melakukan ini karena kamu tidak percaya padaku. Itu merusak hubungan antara suami dan istri. Ye Shikai ingin melanjutkan bicaranya, tetapi Su Qingyu melotot balik. Oke, kamu istrinya, kamu bosnya. Setelah Su Qingyu selesai membaca, dia perlahan membalik lapisan paling dalam dengan tangannya. Ketika dia melihat isinya kosong, dia melemparkannya kepada Ye Shikai sambil berwajah gembira. Baiklah, pergilah dan kembali lagi segera. Su Qingying berbalik. Sebenarnya yang dipedulikannya bukanlah perbendaharaan kecil milik Ye Shikai. Bagi Ye Shikai, jika uang dapat membeli emosinya, maka dengan syarat Ye Shikai, mustahil baginya untuk menikahi Su Qingyu, apalagi bertahan dengannya. Apa yang ingin dia lihat adalah foto itu. Kapten, kemarin aku memberitahu saudara-saudaraku bahwa kau akan datang, dan mereka sangat gembira. Dalam perjalanan, Ouyang Feng mengendarai kendaraan off-road dan mengobrol dengan Ye Shikai. Secara logika, lokasi garnisun pasukan khusus Longya tidak boleh diungkapkan begitu saja, namun karena identitas Ye Shikai, atasannya langsung setuju, dan Ouyang Feng membawanya ke sini. Benar sekali, aku juga ingin bertemu mereka. Ye Shikai memandangi garnisun yang tidak berubah sejak 4 tahun lalu. Seperti pepatah lama yang mengatakan, barak bersifat permanen, tetapi prajurit bersifat sementara. Ini membawa kembali banyak kenangan bagi Ye Shikai. Dia meninggalkan tentara 4 tahun lalu, yang secara langsung memengaruhi seluruh hidupnya. Pengenal. Begitu tiba di pintu, seorang prajurit penjaga menghentikan mobil Ouyang Feng. Meskipun pasukan khusus Longya memiliki jumlah orang yang sedikit, mereka adalah pedang tajam, seluruh Tiongkok, kekuatan bayangan. Oleh karena itu, seluruh KAM, bersama dengan para penjaga, pusat komando, dan personel di berbagai posisi, juga dimobilisasi secara diam-diam. Sebagai cadangan pasukan khusus Longya, personel akan diatur ulang setelah tiba di sini untuk memfasilitasi mobilisasi KAM. Di sini, Ouyang Feng mengeluarkan sertifikat dan dokumen dari sakunya. Sekarang Ye Shikai bukan anggota staf biasa, jadi dia membutuhkan persetujuan dokumen untuk masuk. Ini, Kapten Ye. Prajurit itu melihat ke dalam mobil dan tiba-tiba berteriak kegirangan. Dia adalah seorang prajurit tua dan mengenali penampilan Ye Shikai. Ya, dia kembali. Ouyang Feng mengangguk, mobil melaju perlahan, dan prajurit tua itu memberi hormat dalam diam. Ketika Ye Shikai memimpin tim operasi khusus Longya, itu adalah momen gemilang bagi seluruh wilayah militer. Sayang sekali dia pensiun beberapa tahun lalu. Prajurit tua itu mungkin mengira Ye Shikai telah kembali untuk bergabung dengan tim kali ini. Ye Shikai kembali ke pusat komando dan berdiri di pintu kantor tempat dia dulu menjadi pemimpin, tetapi dia sedikit ragu apakah akan masuk. Kapten, silakan masuk cepat. Ouyang Feng tersenyum tipis. Ye Shikai mengetuk pintu 2 kali dan berjalan masuk perlahan. Seorang pria parubaya berseragam militer sedang memproses dokumen di dalam. Meskipun pelipisnya sudah berwarna abu-abu, seluruh tubuhnya masih menampakkan aura yang agung, dan 2 bintang di pundaknya bahkan lebih bersinar. Tuan, saya kembali. Ye Shikai, Kapten Pasukan Khusus Longya, dengan pangkat militer mayor. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan ekspresi serius dan wajah tegas. Tetapi ketika dia melihat Ye Shikai, senyum akhirnya muncul di wajah tegangnya. Tuan tua, itu semua sudah berlalu. Sekarang saya sudah pensiun. Ye Shikai berkata ringan, nadanya terdengar sedikit bingung. Bersambung.